Kota Medan. Aku punya pengalaman ya, kan aku dulu kan bekerja di salah satu perusahaan apa ya, di bank lah katakan ya, di bank. Tapi di bank itu kan biasa. Di antara itu kebetulan tugas aku dan kewajiban aku di bagian yang sangat dibutuhkan oleh para nasabah lah. Aku di bagian kredit kan begitu. Dan itu biasanya di bagian kredit itu kan disebut dengan bagian basah. Orang pasti kalau setiap mau urusan apa-apa itu pasti duit lah itu. Aku teringat cerita si Madi tadi tentang korupsi. Tapi cara teknik korupsi ini kan ilmu yang tak ada di sekolah tuh, tak pakai gelar. Ya kan? Bagaimana? Caranya? Kalau orang-orang yang biasa yang pakai gelar itu selalu nodong, ya kan? Berapa persen untuk aku kalau setiap mau realisasi. Tapi aku tidak. Coba disuruh diam dulu, Madi. Masuk, Mak. Bocor. Terganggu aku mau ngasih kuliah nih. Iya, Bang. Udah, Bang. Lanjut. Bagaimana? Aku udah hasil. Kalau aku sudah mendisposisi persetujuan, kan begitu. Aku pasti yakin ini orang pasti akan memberi sama aku, begitu. Tapi jumlahnya, aku pun sudah bayangkan kalau untuk jumlah segini, ini akan segini, kan begitu. Nah, kalau aku todong dia dengan kondisi itu atau aku terima, aku sudah tidak punya bisa berbuat apa-apa sama dia. Kalau sekiranya kan harapan daripada masuk ilmu manusianya. Baru masuk ilmu manusianya. Aku bilang kalau kau kasih ini untuk aku, ya oke. Kau simpankan dulu duit ini sama kau. Aku lagi ada duit. Nanti kapan aku butuh, aku minta sama kau. Nah, setiap minggu aku telepon dia, masih ada duitku. Sampai kapanpun dia sampai kapanpun dia mengatakan tak pernah tak ada duitnya, duit aku tadi kan. Kalau aku hitung dia misalnya dia dapat 1 juta kasihnya kan, aku udah tahu aku pasti dibeli 1 juta. Tapi kalau setiap minggu aku minta 200 bahkan mungkin aku dapat 2,5 juta dari dia kan. Nah, itu tak pakai gelar itu. Jadi gini, aku mau terus. Aku mau kasih gambaran salah satu kampus merdeka. Di USU itu ada kampus merdeka. Fakultas namanya etnomusikologi. Yang didirikan oleh Rijal Dusagian. Rijal Dusagian itu tidak ada S1-nya itu. Tapi tiba-tiba ada. Dia langsung MA. S2 aja di Amerika. Nah, udah satu. Di situ ada yang namanya tukang beca. Ya. Itu waktu itu aku udah kuliah udah ngajar di FISIP. Namanya Marsius Sitohang. Marsius Sitohang tuh gemetar datang sama aku, Bang. Aku nyari jumpa di Panegara. Bang, aku nyari ngajar pertama, Bang. Bagaimana aku bikin, Bang? Janganlah kau pakai baju kaos kayak gini. Kau pakai baju yang baju ini kasih tahu semua. Nah, udah itu baju itu besok-besok kau bawakan taruh di becak kau. Nah, kau gak masuk kamar mandi kau ganti. Jadi kau penampilan dosen. Oke gitu ya, Bang. Oke, nanti kalau mahasiswa tanya musik macam tak ada bertanya itu karena kau lebih ahlinya. Yang kau ajarkan itu kan etnomusikologi. Nggak ada tuh orang yang tahu kecuali tahu. Itu merdekanya itu ya. Itu merdekanya itu. Oke, masuk dia ngajar. Satu ketika dia masuk itu dimuatlah di koran bahwa istrinya masih jualan di pajak sore. Yang di kaki-kaki 5 itu bentang cabai. Bentang apa? Cabai, bentang apa itu kan? Lapa. Tiba-tiba seminggu kemudian ku tengok di Kompas satu halaman cerita tentang gitu. Cerita tentang Marsius Sitohang yang jadi dosen. Hubungan dengan merdekanya di mana? Dipakai orang yang ahli. Nah, dulu. Dan itu dibilang di bawah tulisan tentang Marsius. Saudara Marsius, tak usah kau tahu siapa aku. Tapi setiap bulan kalau nggak salah waktu itu sekitar 3 juta. Tahun-tahun 80 itu. Kau ambil 3 juta sebulan dari bank ini. Jangan lagi jualan istrimu. Baktikan kemampuanmu untuk mahasiswa. Merdeka. Katanya gitu. Dalam tulisan merdeka. Makanya aku bilang itulah gambaran kampus merdeka yang diciptakan di Rijal Dusagian. Padahal ya sebenarnya gini. Ketemu dengan si Marsius Sitohang nih di warung tua. Main hasapi dan suleng. Aku bata itu. Aku pernah diajak si Rizal waktu itu ada makan malam di rumah konsul jenderal Amerika. Aku datang,
Martius dibawa oleh Jaldi. Jadi ya terus terang lah melihat gaya penampilan. Kita tanya apa keahlian dia? Nah, ngeri amat. Banyak kali keahliannya. Apa ini? Apa salah satu yang paling hebat katanya? Dia bisa meniupkan trompet atau apa yang dia pakai itu? Suruling. Seluruh itu bisa panjang kali. Napasnya panjang. Kenapa bisa? Nah, itulah kami nggak tahu juga. Ternyata Martius ini dia bisa menghembuskan napas sekaligus juga menghirup napas. Ya. Nah, bagaimana itu? Kita aja nggak tahu tuh. Jadi nggak habis napasnya. Begitu habis dia udah tiup lagi, udah isep lagi napasnya. Dan seruling itu Les, kalau satu kan lubang di depan tertutup. Nah, Lubang di sini kan. Ini lubang depan sama belakang terbuka dua-dua. iya, Tapi bisa bunyi macam mana itu? Jadi itu skill. Jadi balik ke ini ya, ke Itu Ludi dia. tadi. Jadi sebenarnya bicara tentang, aku tahu lah keberatan Ludi itu karena masalah SKS untuk core dia itu berkurang. Jadi kalau kita bicara tentang manusia-manusia, kualitas manusia nanti di lapangan, itu tidak terlepas dari segitiga sama kaki. Dia punya knowledge, punya skill, dan punya attitude. Tadi kan kita udah kemana-mana bicara tentang korupsi, bicara tentang attitude, bicara tentang knowledge, tentang profesi tentang keahlian, tentang pengetahuan orang itu terhadap ilmu yang digelutinya. Nah, skill kayak tadi bicara suling dan lain sebagainya, bicara segala sesuatu. Jadi tiga ini memang harus dibangun. Nah, dibangun ini menurut aku tidak. Nanti golnya ceritakan sedikit golnya. Golnya itu adalah belakangan si Martius itu adalah mengajar si Kenny G. Oke, nih. Ya. Jadi inilah ya, Ah. kalau contoh yang dikasih, sebentar Bang ya, contoh yang dikasih Madi itu kan dosennya yang orang profesional diajak masuk. Saya setuju, karena dia memperdalam core dari yang akan dituntut mahasiswa. Jadi jangan mahasiswa ini ya dikasih meleak-leak keluar. Jadi kalau ada, sekarang kayak itu yang saya bilang, ada dosen di kampus yang S2, tapi bisa direkrut dari luar, cukup S1. Cukup S1, tapi kasihlah pengakuan. Kasihlah satu standar. Nah itu jadi mahasiswanya itu dijejali dengan praktisi-praktisi yang punya kualifikasi untuk aplikasi. Jangan hanya bicara teori. Nah itu dia. Ya, jadi aku ngerti Bang. Dengan kata lain Bang Halis, ya sebagai abang tua karena aku mau bicara ke Bang Halis bahwa sebenarnya ini tidak ada persoalan, cuman ada semacam kegamangan. Ya, yang dibikin oleh menteri ini, menteri ini, ya itu, dan kemudian ya apa yang idealismenya Presiden Jokowi itu sedang coba diaplikasikan, ya. Nah, bagaimana cara aturan mainnya, tidak merugikan orang-orang yang punya titel, juga tidak melebihkan orang-orang yang tidak punya titel. Tapi kalau aku Lut secara pribadi mengatakan, ya kita mesti punya kejuruan, tapi kita boleh yang lain. Inilah yang dinamakan manusia seutuhnya. Ini hari kalau kita tidak bicara politik, kita tidak laku di Indonesia ini. Itu satu contoh. Kalau Idrus setiap hari hanya bicara tentang tanaman hidroponik, dia ditinggalkan orang. Nah, jadi akhirnya apa boleh buat? Membangun manusia seutuhnya lewat berbagai jalur. Kan ku bilang tadi Isari, ini si Ludi tahu kali lah. Waktu aku pernah sempat jadi ketua partai, ketua DPD lagi di Sumatera Utara itu. Artinya apa? Aku itu bukan keluaran dari sekolah sospol, tapi karena kita ini semua kita coba pelajari, semua kita pahami dan kita jalani sebagai profesi gitu. Kira-kira seperti Tapi itu. aku ingat ada masalah gelar ini. Ini masalah gelar. Dia namanya Sultan Palito Bumi. Lagi dia sibuk mati lampu merepet dia. Tapi kok Sultan Palito Bumi? Kok bisa pula mati lampu di rumah kau? Oh, pelita ya. Nah, Palito Bumi ini pelita bumi. Yang lebih parah itu Rajo Alam Batung Keame. Kerjanya apa? Mocok apa jadi petani. Namanya Rajo Alam. Udah Rajo Alam Batung Keame. Itu batong keame atau batung kiame? Betul Keame. Emas. Tungkinya itu emas. Tungki itu conge itu. Iya. Jadi gelar tuh gak usah pikir kali lah. Tak usah hebat-hebat kali gelar. Iya. Ada gelar yang paling Setuju, tinggi setuju. itu. Gelar yang paling tinggi. Yang Almarhum. orang kadang-kadang nggak mau almarhum tuh lah. Nggak mau. Tapi begitu pun. Aku menarik apa yang dikatakan. Bentar Bang Lis. Bang Oke. Lis, bentar dulu.
itu profesor, aku kemana-mana bilang orang prof. Kalau aku buka kepala ini, prof, apa prof? Gara-gara ini mungkin profesor. Tapi kadang-kadang prof itu ada 3. Ada profesor, ada provokator, ada profesional. Pilih mana? Iya. Itu dia. Jadi ya terserah lah udah. Jelas itu tak ada urusan awal gitu. Jadi, Ya kan Bang Lis? Oke, Bang Alis, sebelum Abang tutup, aku berpikir, jadi bagaimanapun apa yang tadi dikeluhkan oleh Ludi, aku rasa bukan keluhan, hanya untuk melihat ya bagaimana supaya itu bermain pada jalur yang tertentu dan memang dihargai. Itu kita hargai, ya. Kita katakan kita pemikiran banyak. Nah, tentu ini adalah dia lebih tahu, ya, delik-deliknya di dalam itu, dalam kementerian itu kan banyak tuh. Harus begini, harus begini, yang bikin pusing kepala, ya. Itu juga yang bikin kami Lut nggak begitu mau terlibat birokrasi, capek. Nah, tapi Ludi hebat, karena dia bisa tahu kalau kita udah marah-marah dulu, kayak Jaya ini kan si marah aja katanya. Si Ludi ini juga, si Ludi kemana-mana juga. Dia sebagai akademisi juga, sebagai praktisi juga, politisi juga. Semuanya apakah itu dia pelajari dari... Jadi kalau saran aku Pak Ludi, jangan didengar kali cakap kami yang 5 nih. Belum tentunya betul kami nih. Ada yang mau aku sampaikan Pak Ludi. Ya, Ludi ini betul-betul begini dia tuh. Dia pakai skillnya tuh. Memang dia katanya bukan aku menolak, tapi pakai syarat lah. Itu kan serupa dengan kata-kata begini. Apa tuh? Sebenarnya dia takut ya tuh menolak bilangnya kan. Ya, serupa dengan kata-kata aku bukan menyakap-nyakapi dia. Bukan mengata-ngatai dia, cuma teringatnya. Kan samanya itu bahasanya itu kan. Padahal teringatnya itu analog daripada mengata-ngatai juga tuh. Itu lebih Bang Lis, lebih parah aku tikam kau nanti. Tapi aku bukan takut tikam kau, cuma aku takut dengan darah katanya. Ludi trauma dia. Salah nulis saya di Facebook, di blog tuh Facebook. Ada pula begitu ya? Jadi agak hati-hati dia. Cari. Kenapa lo? Kenapa? Ya, nggak tahu lah. Facebook merasa aku melanggar, aku bilang gimana saya melanggarnya. Jadi kan begini, waktu itu MH Ainun Najib bicara, janganlah mengolok-olok ulama. Apalagi kalau dia itu zuriat Rasulullah, begini. Nanti itu berhadapan sama Allah karena dia yang punya. Nah itu aku expose. Tiba-tiba kena lah, black. Besoknya muncul mengata-ngatai Habib Rizik dengan mengangkat kasus ya fitnah porno itu, tapi itu nggak apa-apa. Jadi kan ini nggak fair. Aku buka ya ini nggak fair, tapi udah itulah dia kita sekarang. Makanya saya sekarang ini masalah kampus merdeka itu sebenarnya nggak mau terlalu pusing. Tapi karena Medan punya cerita ini mau ngajak bicara itu ya mau tak mau saya. Tapi gini, ini ya kalau Facebook itu tahu usah ditanggapi kali. Ya, aku juga pernah berapa kali di ban sama dia, ditutup. Tahu kesalahan aku apa? Aku hanya menulis satu kata aja, bencong. Iya. 24 jam dia tutup, aku tutup. Aku bilang bencong itu bukan kata kotor. Tapi itu kotor tidaknya suatu kata itu tergantung tanda cara mengucapkan. Misalnya pantat, itu nggak kotor, tapi pantat lah itu kotor. Nah, bencong. Tidak ada, tapi kalau bencong kau, nah, itu kasar. Dan itu Google tidak tahu itu. Facebook tidak tahu itu kasar-kasarnya. Jadi ya kalau bencong dia nggak tahu, tapi lady boy, tahu dia tuh female, tahu dia tuh LGBT. Makanya saya begini saja, saya ikuti saja apa yang sedang terjadi sekarang. Karena saya takut nanti ganti rezim pemerintahan, ganti menteri, ya selama ini kan selalu begitu ganti. Tetap saja itu. Kalau itu kita takut itu tetap terjadi. Makanya saya biarkan saja. Iya, tetap terjadi. Tanggung jawab moral saya sebagai pernah jadi dosen 34 tahun, yaitu menyampaikan, ya aku sudah sampaikan itu aja gitu. Jadi, tapi perjuangan kau ini bagus. Aku juga sampai sekarang masih miris. Kalau kau lihat semua anggota MPR DPR itu, dia S1-nya di mana, bidang kerja di komisi mana? Kan sama yang tadi itu. Nah, iya. Entar dia ini keilmuannya di mana, tapi dia di komisi yang mana, nggak jelas. Jadi keahliannya tidak digunakan. Dan dia baru belajar di situ. Kalau kita berorientasi kepada
kepintaran kita hanya ditentukan oleh kesarjanaan kita, ya begitu. Tapi Harus diingat, ya, manusia itu tidak sama semua. Jadi menerima apapun itu tidak sama karena Ya, betul. tergantung pada Ya. jati diri. Makanya saya teringat ya di HMI waktu kami training itu tahu tuh. Training ini hanya bisa merubah. Kalau Anda bunga ros, jadilah bunga ros yang terbaik. Kalau Anda Ya, hanya bunga bunga tai ayam. mawar, jadilah bunga mawar yang terbaik. Tapi kalau Ya, Anda ya. juga hanya bunga tai ayam, jadilah bunga Ingat tai tadi ayam itu. yang terbaik. Iya. Nggak bisa kita rubah bunga tai ayam ini jadi bunga mawar. Iya, Ya, iya, ya. iya. Alhamdulillah kalau saya lihat kawan-kawan yang di sini ini, ya bunga ros lah, setidak-tidaknya bunga mawar. Ya. Ada yang bunga Betul. tai ayam. Ya, kan? Ada yang beda. Filsafatnya mau cetung tuh, mau cetung. Bang Halis anggrek lama hidupnya. Anggrek ya, bukan ros. Sekarang ini kan bunga yang termahal itu anggrek. Jadi kalau Anda bunga anggrek, jadilah anggrek yang terbaik. Ya, Kalau ya. Anda hanya bunga ros terbaik, mawar, bunga tai ayam pun jadilah bunga yang terbaik. Ya. Tapi Oke. kita harus tahu menempatkan, jangan bunga tai ayam tuh walaupun dia sudah baik ditaruh Ya. pas bunga. Nah, Jadi katain orang nanti, ya kan? Penempatannya makanya lo lo- ya. Kalau Kalau anggrek aku lihat atas ya. begini lah ya, kalau aku lihat Ludi tampil di sini itu bagus betul, karena memang segala sesuatu itu mesti bisa dilihat dari sisi yang lain, tidak semua melihat dari sisi Nah. yang oh ini positif semua kan. Ma- Orang ma- kita kan selalu begitu, ya kan? Makanya Lihat terus, dari sisi yang lain supaya orang mengantisipasi. makanya Idus, nanti kita lihat kira-kira sebulan depan sampai di mana perjuangan Ludi ini. Ambil bicara lagi sama kita. Nah, Iya sih. iya. Sip. Jadi kita bisa melihatnya dengan baik ya. Kita tidak mau juga prejudice. Nah, Asal jangan dibenyat aja lah si Rudi. oke. Jadi gimana? Oke. Kita tuntaskan Ya. dulu ya. Ya. Ya, ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.